Suasana pagi di warung sederhana milik Mira. Terong katsu buatan Mira laris manis. Dia terlihat cekatan. Terong katsunya satu porsi lagi ya bu, panas-panas langsung aku bungkusin biar masih crispy waktu dimakan. Wah, rame banget hari ini, alhamdulillah rezekiku lancar. Iya Mir, emang beda toh rasanya, bumbunya pas banget. Aku sampai bela-belain kesini tiap pagi loh, anakku aja minta dibungkusin terus buat bekal sekolah. Wah, makasih banyak Bu Rini, aku seneng banget deh denger gitu. Aku bikin semuanya dari bahan segar biar pelanggan gak cuma kenyang tapi juga puas dan sehat. Wah, enak banget aromanya. Ini resep sendiri ya Mbak Mira? Aku baru pertama kali kesini, tapi dari jauh udah kecium baunya sampai pengen mampir. Iya Bu, resep sendiri, belajar dari pengalaman dan coba-coba. Awalnya sih gagal terus, tapi sekarang alhamdulillah banyak yang suka. Jadi semangat terus deh jualannya. Iya, dulu sempet Bim, tapi aku sadar kerja keras di tempat sendiri itu rasanya beda. Nggak cuma soal uang, tapi soal hati juga. Walah, kalau semua pedagang kayak kamu Mira, Indonesia pasti maju. Jujur, niat baik dan kerja keras. Semoga aja warungmu makin ramai tiap hari ya. Amin Bu, doa yang baik pasti balik lagi ke yang ngasih juga. Aku cuma mau jaga kepercayaan orang, karena kalau udah hilang susah banget loh ngembaliinnya. Pelanggan semakin ramai berdatangan, namun Mira lupa mengecek stok tepung rotinya yang mulai habis. Aduh, tepung rotinya habis. Gimana ini? Pesanan masih numpuk. Kalau aku ke toko sekarang, pelanggan bisa kabur semua. Harusnya tadi pagi aku cek stok lebih teliti. Kenapa bisa lupa gini sih? Mira kemudian mencoba mencari tepung di gudang. Di sini mungkin masih ada sisa yang kemarin-kemarin. Siapa tahu belum kadaluarsa. Ya Allah, tolong banget deh. Jangan sampai aku ngecewain pelanggan yang udah nunggu dari pagi. Ini kayaknya sisa tahun lalu deh, tapi masih kelihatan kering sih. Aduh, tapi entahlah, aman nggak ya kalau dipakai? Dari baunya sih masih normal. Ya udah deh, aku cobain dikit aja. Mungkin ini masih aman. Aku janji, cuma kali ini aja. Abis ini nggak bakalan lagi begini. Mira kemudian melanjutkan berjualan menggunakan tepung sisa yang ia temukan di gudang. 2 jam kemudian. Wah, terong katsunya makin enak aja Mir. Jujur aja, ini sih udah level restoran mahal, tapi dijual murah banget loh. Aku juga ngerasa gitu toh Pak. Tiap hari itu rasanya makin enak aja. Entah karena tangan Mira yang udah terlatih atau karena dia masaknya pakai hati. Yang jelas lidahku nagih terus. Aduh, makasih banyak loh Pak, Bu. Aku ini cuma berusaha kasih yang terbaik buat pelanggan. Soalnya kalau orang udah percaya sama makanan kita, itu tanggung jawabnya gede banget. Kamu tuh contoh pedagang jujur Mir. Dari dulu aku itu perhatikan, kamu itu nggak pernah naikin harga seenaknya, nggak pelit bahan dan selalu sopan sama para pembeli. Makanya semua orang itu betah makan di tempatmu. Aku seneng banget dengernya. Doain aja ya Pak, semoga cita rasanya tetap konsisten terus. Loh, tapi kok kamu kelihatan pucat Mir? Dari tadi kayak agak gugup gitu. Kamu capek ya? Enggak kok Bu, cuma kepikiran stok bahan aja. Soalnya tadi siang sempat panik, tepung roti hampir habis. Tapi untungnya masih nemu sisa di gudang, jadi masih bisa lanjut jualan deh. Sisa di gudang, waduh hati-hati ya Mir. Soalnya tepung lama itu kadang suka lembab dan berjamur. Jangan sampai para pelanggan itu kenapa-kenapa. Nanti kamu sendiri yang repot ngadepinnya. Iya Pak, aku juga udah mikir gitu. Tapi tadi aku udah lihat dan cium juga kok. Kayaknya masih aman. Aku cuma butuh dikit buat nutup pesanan aja. Nggak semuanya aku pakai. Mira duduk termenung sambil menghitung uang. Alhamdulillah hari ini rame banget. Tapi kenapa ya aku bisa berubah sejauh ini? Dulu aku paling anti nipu pelanggan, paling takut kalau makanan yang aku jual nggak bersih. Sekarang malah pakai tepung sisa yang nggak tahu masih layak makan atau enggak. Aku pikir dengan nipu dikit aja nggak bakalan masalah. Tapi sekarang tiap lembar uang ini rasanya kayak dosa yang numpuk di meja. Ya Allah, aku cuma pengen hidup tenang lagi. Keesokan harinya Mira kembali berjualan menggunakan tepung basinya. Namun seorang pelanggan bernama Bima mulai curiga ada yang aneh.
Wah Mir, warungnya makin rame aja ya. Tapi aku kok ngerasa ada bau agak aneh gitu dari teronkatsu. Untuk hari ini kayaknya tepungnya udah lama gitu ya. Atau aku itu aja yang salah cium nih. Tepungnya masih aman kok Bim, cuma karungnya aja kemarin sempat kebuka dikit di gudang, makanya baunya agak aneh. Tapi digoreng juga tetap renyah kan? Satu gorengan, tiup-tiup lalu gigit sedikit. Renyah sih, tapi rasanya kayak beda dikit daripada biasanya. Bukannya yang buruk, tapi kayaknya tepungnya udah agak tua gitu. Kamu yakin ini masih bagus, Mir? Ya ampun Bim, udahlah, aku udah goreng banyak dan semua pelanggan juga makan aja tuh, nggak ada yang komplain. Haha, iya sih, tapi kan kesehatan juga penting, Mir. Aku cuma ngomong karena peduli aja. Soalnya kamu sendiri yang jual. Jangan sampai pelanggan itu malah sakit perut. Kan repot. Dengar ya Bim, yang penting itu makanan masih laku dan gak bikin orang langsung tumbang. Dunia dagang sekarang keras Bim, bukan waktunya buang bahan cuma karena bau dikit. Aku ngerti sih Mir, semua pedagang lagi susah. Tapi jangan sampai kamu itu mengulang kesalahan seperti dulu. Waktu kamu itu rugi gara-gara tepung basi loh. Tenang, itu cuma buat orang yang gak kelaparan Bim. Aku udah kelaparan terlalu lama. Sekarang biarin aku makan balik dunia yang dulu nyakitin aku. Selama masih bisa digoreng berarti masih bisa dijual. Mira berdiri di depan meja adonan, tangannya gemetar sedikit. Aduh, tadi siang ada yang bilang gorenganku baunya agak beda. Tapi cuma satu orang aja kan, mungkin cuma perasaan dia aja deh. Lagian semua juga tetap habis, nggak usah dipikirin lah. Tepung ini masih bisa aku pakai. Ih, bentuknya sih udah agak ngegumpal, tapi kalau diayak masih bisa halus kok. Asal dicampur bumbu lebih kuat lagi, pasti bakalan ketutup. Aku udah kerja keras tiap hari, masa mau rugi cuma karena bahan dikit? Malam ini pakai yang ini dulu, lagian gak ada yang tahu juga kan? Mira, kamu kenapa simpen daging sisa 2 hari di kulkas? Udah basi begini masih mau disajikan buat tamu hotel. Kamu mau bikin orang keracunan, hah? Maaf Bu, saya pikir sayang kalau dibuang. Soalnya masih bisa diolah, tinggal dikasih bumbu dikit, aromanya bakalan hilang. Saya cuma nggak tega lihat bahan kebuang sia-sia Bu. Dengar ya Mira, di dapur profesional kualitas itu harga mati. Sekali kamu abaikan, semua kerja keras jadi sia-sia. Jangan pernah korbankan keselamatan orang cuma karena pengen hemat. Tapi saya cuma pengen bantu biar dapur nggak rugi Bu. Gaji saya juga kecil, kadang saya harus nombok bahan sendiri. Saya cuma pengen dianggap peduli, bukan ceroboh. Peduli itu bukan berarti ngawur Mira. Kalau mental kamu kayak gini, dunia kerja nggak cocok buat kamu. Minggu ini sudah cukup, mulai besok kamu nggak usah masuk lagi. Jadi saya dipecat cuma karena makanan sisa Bu. Padahal saya cuma pengen bantu. Aku cuma pengen buktiin kalau aku bisa sukses tanpa nurut aturan orang lain. Mereka dulu bilang aku salah, tapi buktinya sekarang warungku rame. Semua suka gorenganku. Besok pasti aman. Aku harus tenang, gak boleh kelihatan panik. Cuma tinggal goreng seperti biasa, kasih saus, selesai deh. Udah gak ada yang bakalan curiga. Gak akan ada masalah. Warung ramai seperti biasa. Bima baru datang mengantar terong, sementara Bu Wati lagi duduk makan. Tiba-tiba suara sirine ambulans kedengaran makin dekat. Itu ambulannya berhenti di depan warung Pak Darto. Astaga, iya benar. Lihat itu orang-orang pada ngumpul di sana. Kayaknya Pak Darto jatuh. Ada yang teriak-teriak minta tolong. Ya Allah, semoga bukan apa-apa. Apa? Di warung Pak Darto jatuh? Bukannya tadi dia mampir ke sini pagi-pagi ya, beli 2 gorengan buat sarapan. Katanya, aduh, jangan-jangan. Tapi masa iya gara-gara makananku? Mira, kemarin aku aja udah bilang tepung yang kamu pakai itu baunya agak aneh. Aku pikir kamu itu udah ganti bahannya. Tapi kalau Pak Darto habis makan gorenganmu udah langsung tumbang, ini serius loh Mir. Aku udah goreng kayak biasa Bi, minyaknya baru kok. Iya paling campur dikit sama sisa kemarin. Tapi masih aman, gak mungkin separah itu Bim. Sumpah deh, aku gak mungkin bikin orang sampai kenapa-napa.
Tapi kenyataannya, tuh, lihat sendiri, dia teh dibopong, mulutnya berbusa, Mira. Saya teh barusan dengar Bu Rini teriak-teriak, katanya dia teh habis makan gorengan dari warung kamu. Ya Allah, ini beneran ngeri. Jujur aja Mir, kamu pakai bahan apa nih? Aku tahu kamu itu lagi susah, tapi jangan main-main sama makanan orang dong. Ini udah bahaya, bukan jualan doang lagi nih. Aku cuma pakai tepung lama, Bim, tapi aku udah goreng lama. Aku pikir semuanya aman. Aku cuma pengen hemat, pengen tetap bisa buka warung tiap hari. Aku nggak bermaksud ngeracunin siapapun. Semua orang bilang gorenganmu enak, Mira, tapi sekarang suamiku sekarat. Kalau sampai ada apa-apa, kamu harus tanggung jawab. Tuhan gak akan tinggal diem atas perbuatan kayak gini. Aku udah pernah bilang Mir, untung itu penting. Tapi kalau udah nginjak nurani, hasilnya ya kayak gini. Sekarang bukan cuma rugi uang, kamu bisa rugi segalanya loh. Ya Allah, aku cuma pengen bertahan hidup, bukan nyakitin orang lain. Aku salah, aku benar-benar salah. Tolong ampuni aku ya Allah. Oh, jangan ambil nyawa orang-orang gara-gara dosaku. Warung Mira yang dulu ramai kini kosong, tak ada suara para pelanggan, cuma angin lewat menyibak tirai. Biasanya jam segini udah rame, ada yang antri beli katsu, ada yang bercanda. Sekarang sepi banget, nggak ada satupun yang mau mampir. Padahal aku udah buang tepung lama itu, semua udah aku bersihin. Orang-orang udah tahu Mir, mereka takut. Aku cuma cerita apa adanya, biar nggak ada yang jadi korban lagi. Aku itu nggak niat menjatuhkan kamu, tapi kebenaran harus disampaikan juga loh. Nih, kamu yang nyebarin, Bim. Kamu cerita ke warga. Aku udah minta maaf, Bim. Aku udah nangis-nangis di depan Bu Rini. Emangnya nggak cukup ya? Kenapa harus bikin aku hancur begini? Bukan aku yang bikin kamu itu hancur Mir, kamu sendiri yang mulai semuanya. Waktu ketika kamu itu memilih curang, aku cuma buka mata orang-orang supaya nggak ada lagi yang ketipu senyum palsu kamu. Udahlah, cukup ngomonginnya. Aku dulu tiap pagi beli gorengan di sini. Sekarang cuma ngeliat aja udah bikin mual. Aku masih ingat suamiku muntah semalaman gara-gara makanan dari warung ini. Bu Ati, tolong dengerin saya sekali aja, Bu. Saya udah berubah, Bu. Sumpah, saya udah buang semua bahan itu. Saya bersihin dapurnya tiap hari. Saya cuma butuh kesempatan buat mulai lagi. Cuma itu, Bu. Enak aja, kesempatan. Suami aku masih dirawat di rumah sakit loh, Mira. Setiap kali aku lihat wajahnya, aku cuma ingat gimana dia tergeletak di lantai dengan busa di mulut. Kamu pikir maaf bisa nyembuhin itu? Saya ngerti, Bu. Saya emang pantas dibenci. Tapi saya cuma pengen hidup jujur sekarang. Cuma itu. Saya pengen benerin semuanya, Bu. Tapi semua orang udah nutup pintu buat saya. Kadang kejujuran yang datang terlambat gak bisa menyelamatkan apapun. Orang bisa berubah, tapi luka yang kamu buat belum sempat sembuh Mir. Dan warga butuh waktu buat percaya lagi. Waktu? Halah, udah telat, Bima. Sekali orang makan dari tangan kotor, susah percaya lagi. Aku sih mending beli di warung sebelah yang jelas bahannya bersih dan hatinya nggak busuk. Jadi begini rasanya ditinggal semua orang. Dulu aku cuma pengen hemat, cuma pengen warungku tetap hidup. Tapi ternyata aku yang ngebunuh pelan-pelannya sendiri. Yang azab nggak datang dari langit Mir, dia datang dari sepi yang kamu ciptakan sendiri. Warung ini dulu rame karena kamu jujur, sekarang kosong karena kamu itu lupa siapa diri kamu dulu. Ya Tuhan, kalau ini hukuman saya terima. Tapi tolong biarkan saya punya satu kesempatan terakhir buat nebus semuanya sebelum semuanya benar-benar terlambat. Mira yang kesal karena warungnya sepi mulai menyalahkan Abang Samin, orang yang dulu jual tepung kadaluarsa padanya. Bang Samin, keluar kamu sekarang juga. Gara-gara kamu warung aku jadi sepi, pelanggan pada muntah, dan orang-orang ngatain aku tukang tipu. Kamu pikir aku bakalan diam aja lihat hidup aku hancur kayak gini ya? Mir, jangan teriak-teriak gitu dong. Orang luar itu bisa dengar. Aku juga gak sengaja jualin tepung itu, sumpah. Waktu itu dibilangin masih layak. Aku gak tahu kalau sudah kadaluarsa loh Mir. Masih layak? Kamu pikir aku nggak bisa bedain tepung bagus sama bangkai, Bang? Kamu tutup tanggal kadaluarsanya pakai stiker palsu.
Aku lihat sendiri. Kamu udah ngerusak warung aku. Kamu bikin aku kelihatan kayak penipu di depan semua orang. Jangan pura-pura suci, Mir. Kamu juga tahu tepung itu sudah aneh, tapi tetap kamu pakai karena kamu itu males rugi. Jangan pura-pura gak salah deh, karena kamu itu juga bagian dari kebohongan itu, sama seperti gue. Aku pakai karena aku percaya sama kamu, Bang. Kamu janji tepung itu bagus. Aku udah kerja keras tiap hari, tapi semua hancur gara-gara kamu. Kamu pikir gampang lihat orang jijik tiap kali lihat aku jualan? Dunia dagang gak seindah itu, Mir. Kalau mau bertahan ya harus licik gigit lah. Semua orang itu juga begitu. Kau pikir pedagang lain jujur semua, ha? Mereka juga bohongin para pelanggan. Cuma kamu aja yang belum biasa. Kamu yang ngajarin aku kayak gini, Bang. Dulu aku percaya kalau rezeki itu datang dari kejujuran. Tapi gara-gara kamu, aku belajar nipu itu normal. Dan sekarang kamu malah ngelang seolah nggak salah. Aku gak maksa loh, Mir. Kamu bisa saja tolak waktu itu, tapi kamu tetap beli. Jadi jangan salahin aku semua. Aku juga cuma jualan, nyari makan, bukan nyari masalah seperti sekarang ini, Mira. Nyari makan gak harus ngerusak hidup orang lain. Kamu pikir cuma kamu yang susah? Semua orang juga berjuang, tapi gak semua milih curang kayak kamu. Kamu itu bukan korban, kamu itu pelaku, Bang. Udah, Mir, cukup. Kita itu bisa omongin ini baik-baik. Kalau kamu ributin ini, warga bakal tahu kamu juga jual gorengan basi. Kamu kira kamu itu bisa bersih sendiri? Gak ada yang bakal percaya kamu lagi, Mir. Aku udah gak peduli, Bang. Aku cuma pengen kamu ngerasain rasa sakit yang sama kayak yang aku rasain waktu semua orang ninggalin aku. Sekarang waktunya kamu bayar semua yang udah kamu tanam. Mir, jangan maju lagi. Raknya udah mau jatuh. Dengerin gue ya. Jangan nekat. Aku itu gak mau ada yang celaka. Telat, Bang. Kamu yang mulai semuanya. Dan malam ini kamu juga yang bakal ngerasain akhir dari semua kebohongan kamu sendiri. Tiba-tiba rak besar di pojokan runtuh. Karung-karung tepung jatuh menimpa mereka berdua. Begitulah azab dari mereka yang bermain dengan kesehatan orang lain.